Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga saya pada hari ini dapat berpartisipasi dalam pengajuan sertifikasi dosen di tahun 2024 ini. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sagaf Fauzata Azkia. Saya adalah salah satu dosen di Prodi S1 Pendidikan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sebelumnya latar belakang pendidikan saya menempuh S1 di Pendidikan Musik ISI Yogyakarta dan lulus pada tahun 2011 untuk kemudian meneruskan di Pasca Sarjana Pendidikan Seni Universitas Negeri Semarang dan lulus pada tahun 2016. Dalam kesempatan ini saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Adapun deskripsi yang akan saya jelaskan diantaranya yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga adalah materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, dan yang kelima adalah sistem penilaian. Pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori musik, dapat dideskripsikan sebagai berikut. Mata kuliah teori musik adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh pada program studi S1 Pendidikan Musik ISI Yogyakarta. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh pada semester pertama. Teori musik merupakan pemahaman yang penting untuk mempelajari dasar-dasar teori dalam konteks musik. Mahasiswa diharapkan dapat menuliskan, membaca, mengaplikasikan pemahaman teori musik pada notasi balok. Dalam perancangannya, mata kuliah teori musik dipelajari sebagai dasar pemahaman mahasiswa untuk mendukung bidang keahlian studi instrumen dan vokal. Adapun teori musik merupakan bekal pemahaman lebih luasnya mahasiswa dalam bermain musik secara kelompok, baik ensemble, band, keroncong, ataupun bentuk orkestra yang lebih besar. Pada kali ini, saya juga akan menerangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang saya deskripsikan dalam 5 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan sangkar nada dan sangkar nada ganda, tanda kunci, bentuk nilai nada, tanda istirahat, birama, garis birama, sukat beserta jenis dan macamnya, tanda kruis, small, dan pugar. Yang kedua, mahasiswa mampu dan memahami serta mengimplementasikan tangga nada mayor, tangga nada minor, tingkatan nada, dan interval nada. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan tangga nada kromatis, bentuk ritmis, pemahaman tempo, penggunaan metronom, dan macam tanda-tanda dinamik. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan jenis-jenis akor, tanda-tanda singkatan musik, tanda fermata, tanda oktav, dan istilah-istilah musik lainnya. Untuk yang kelima, mahasiswa mampu dan memahami serta mengimplementasikan ornamen musik, tekstur musik, sonoritas, bentuk-bentuk musik, variasi musik, kadens, dan transposisi kunci serta instrumen. Berikut akan saya jelaskan materi-materi di setiap pertemuan, diantaranya pada pertemuan pertama adalah materi tentang sangkar nada dan tanda kunci. Pertemuan kedua adalah tentang nilai nada dan birama. Pertemuan ketiga mengenai sukat musik. Pertemuan keempat, tanda aksidental. Pertemuan kelima adalah tangga nada mayor. Pertemuan keenam adalah tangga nada minor. Pertemuan ketujuh adalah lingkaran quint dan lingkaran quart.
Sedangkan di pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester atau UTS. Untuk kemudian dilanjutkan pada pertemuan ke-9 adalah tangga nada kromatis. Pertemuan ke-10 adalah tingkatan nada atau interval nada. Pertemuan ke-11 adalah trinada akor baik mayor maupun minor. Pertemuan ke-12 adalah bentuk rinbis, tempo, dan dinamik musik. Pertemuan ke-13 adalah tekstur musik, sonoritas, dan ornamen musik. Pertemuan ke-14 adalah kadens musik. Pertemuan ke-15 adalah transposisi kunci dan instrumen. Serta pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Untuk yang berikutnya, mengenai rencana evaluasi, terbagi melalui beberapa aspek. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif yang memiliki bobot 10%. Yang kedua adalah hasil proyek yang memiliki bobot 40%. Yang ketiga adalah tugas dengan bobot 10%. Untuk berikutnya, ujian tengah semester dengan bobot 20%. Dan ujian akhir semester juga memiliki bobot 20%. Sehingga total pada keseluruhan rencana evaluasi adalah 100%. Demikian yang dapat saya sampaikan dari rencana pembelajaran semester mata kuliah teori musik yang saya ampu. Untuk kemudian mari kita lihat bersama aktivitas pembelajaran teori musik yang akan saya sampaikan, yaitu pada pertemuan ke-5 tentang materi tangga nada mayor. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah teori musik. Ini kita di pertemuan ke-5. Gimana kabar kalian? Sehat? Mental sehat, mental? Oke. Agar perkuliahan kita ke depan berjalan dengan lancar, saya minta salah satu untuk memimpin pembicaraan. Silakan, Mas siapa? Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, tampaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa disebutkan. Kami terima kasih buat Mas Sabrik yang sudah memimpin doa. Seperti tidak lanjut dari mata kuliah minggu lalu, kita sekarang ada di pertemuan ke-5, yaitu materi baru yang akan kalian pahami tentang tanda nada ya. Ini hal yang mendasar yang harus kalian pahami dalam proses pemahaman musik ya. Karena dasar dari permainan musik itu salah satunya adalah tanda nada. Namun sebelumnya akan saya tanyakan, adakah yang sudah paham apa itu tangga nada? Tahu kan? Dikit-dikit. Oh, Kak, silakan. Apa itu tangga nada? Pengetahuan saya, tangga nada adalah susunan nada dengan jarak. Ya. Betul. Ada yang lain? Sama. Oke, lebih jelas akan saya terangkan dalam poin saya ya. Ya, ini coba Mas Tio bacakan apa itu tangga nada. Baik Pak, tangga nada mayor adalah susunan atau titian nada diatonik dengan skala interval 1,5, 1,1, 1,5. Oke, teruskan. Terdapat tangga nada mayor dengan tanda aksidental pes bemol. Untuk tangga nada mayor dengan tanda aksidental pes diperoleh dengan cara menaikkan nada ke nada kelima dari tonika, yaitu C mayor natural. Sedangkan untuk tangga nada dengan tanda aksidental mol diperoleh dengan cara menurunkan nada kelima dari tonika C mayor natural. Terdapat teori circle of fifth untuk mempermudah mencari tangga nada mayor seperti berikut. Ya. Jadi pada dasarnya tangga nada mayor adalah tangga nada yang memiliki rumus skala. Pergerakannya adalah 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Itu sudah tidak bisa dirubah ya. Itu sudah patennya, alamiah sudah.
Nah, dalam pemahaman terdahulu kita sudah pahami bahwa tangga nada mayor secara natural adalah tangga nada C mayor. Karena C mayor sudah menjadi tangga nada mayor itu sendiri dari sono, sudah memiliki patokan rumus tersebut. Ya, kalau kita buktikan ya dalam yang jadi di sini saya coba solonisasikan tangga nada mayor dalam C mayor itu sudah aturannya C mayor. Ya. Baliknya. Jadi dia sudah menjadi tangga nada mayor secara alamiah, C mayor. Kalau disolonisasikan seperti yang biasa kita dengar tentang tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, ya. Nah, apakah ada tangga nada mayor yang lain yang bisa kita cari? Tentunya ada, namun dengan menggunakan rumus yang sama. Ya. Untuk bantuannya kita bisa menggunakan circle of fifth, ya. Atau di Indonesia bisa disebut ada yang tahu apa? Lingkaran lingkaran queen. Ya. Queennya bukan queen ratu tapi queen 5. Oke, nah itu lingkaran queen. Dalam mencari tangga nada mayor ada dua aksidental yang dipakai. Yang pertama adalah aksidental stress, yang kedua adalah aksidental mol ditandai dengan tanda seperti huruf B, ya. Kalau stress ini seperti pagar atau tagar. Kita mencarinya dengan circle of fifth. Jadi maju 5 langkah dari tangga nada C natural, maka kita akan mendapatkan tangga nada G mayor, ya. Jadi kalau kita hitung dari C, G, E, F, G, maka tangga nada G adalah tangga nada satu kres. Kenapa kok satu kres? Karena untuk mengadaptasi agar jaraknya tetap pada rumus 1, 1,5, 1, 1. Nah, karena kita memulainya dari nada G, ya. Ini saya berikan dari nada C. Ini nada G. Untuk menjadikan dia tangga nada mayor dengan patokan rumus yang sudah disampaikan, maka harus ada satu yang dinaikkan setengah laras. Ya, kalau saya tidak naikkan maka bunyinya akan seperti ini. Bukan tangga nada mayor, ya, karena terdengar di si kedut dia tidak naik satu, ya. Maka dia harus dinaikkan setengah laras pada nada ke-7, ya. Kita coba naikkan. Nada ke-7-nya yang tadinya nada apa? F menjadi fis. Begitupun untuk 2 kres, ya. Kita maju 5 langkah dari tangga nada G, A, B, C, D, gitu, ya. Jadi yang G itu juga harus memiliki rumus yang sama, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Makanya ada nada yang dinaikkan lagi, yaitu dari nada ke-7-nya lagi. Ya. Makanya yang kena aksidental kres itu nada F menjadi fis dan C menjadi fis. So, saya coba berikan, ya. Ya. Itu ya, paham ya? Paham. Oke, saya contohkan untuk berikutnya itu sama sifatnya. Dari B dinaikkan 5 langkah menjadi G, E, F, G, A. Berarti A dalam tangga nada 3. Dari A naik lagi 5 langkah. A, B, C, E, E. Maka E menjadi tangga nada 4 kres. Gitu, ya.
Dari E maju lagi. E. D, A, B. B ada tekanan nada dari. Ya. Dari B naik lagi. B. C, D, E. Kenapa kok bukan F tapi fis? Karena sebelumnya sudah terkena tanda accidental press. Betul sekali, Freeman ini. Keren ya. Hal tersebut berlaku juga untuk accidental mall, ya. Kalau accidental press dia ke kanan searah putaran jarum jam, kalau accidental mall berlawan ke arah jarum jam, ya. Dari C natural turun 5 langkah. Ya, ketemunya adalah F dengan tanda 1 mol. Ada satu nada yang diturunkan menjadi setengah taras. Dari F turun lagi 5 menjadi bass. Dari bass menjadi S menjadi A menjadi S menjadi gas menjadi ya. Oke, di sini saya akan kasih pemahaman kalian aplikasinya dalam notasi balok. Nah, ini yang sudah terbentuk dalam notasi balok. Di antara satu press dimulai dari ada G, A, B, C, D, E, D. Kenapa dia jadi fis? Karena kita letakkan accidental di depan satu press, ya. Berikutnya D, E, fis, G, A, B, C, D. Paham ya? Dalam accidental mall, ya, ada yang terkena mall pertama, dan ada satu mall adalah ada F mayor, yang terkena mall adalah bass. Untuk 2 mol bass mayor yang terkena adalah bass S. 3 mol bass S H. Untuk berikutnya bisa kalian hitung sendiri, ya. Dan saya harap rumus ini hanya sebagai patokan awal untuk kalian bisa menghafal untuk belajar lewat rumus ini. Tapi untuk kedepannya, karena kalian akan terjun langsung dalam permainan musik, itu sudah tidak sempat lagi untuk menghitung. Tapi harus kalian hafal, ya. Saya main 3 press, berarti apa ini? Yang terkena accidental press, fis, kita langsung mengambilkan dari kita. Oh, ini kalau kena F berarti harus maju ke fis. Karena kalau melalui nada C berarti harus masuk ke cis. Kalau apa namanya kena nada G berarti harus maju ke. Ini berguna sekali untuk pemahaman improvisasi, ya. Jadi kalau kalian main di tangan nada G mayor, tapi improvisasi kalian itu menggunakan C mayor natural, itu akan false, nggak masuk. Kalau teman kamu main di tangan nada K mayor, tapi kamu dalam piano hanya membunyikan terus putih, itu akan false. Jadi seperti itu, ya. Sampai sini saya tanyakan lagi, apakah paham pemahaman dari tangan nada mayor tersebut? Paham? Kalau gitu saya coba cek, ya. Saya minta kalian sebutkan apa itu tanda nadanya dan coba dimainkan dengan piano elektrik tersebut. Oke. Saya coba, adakah yang tahu? Dan saya matikan biar kalian nyontek. Biar kalian nyontek. Adakah yang tahu tanda nada 2 press? Oke, Frigol, apa tanda 2 press? D mayor, D mayor. Oke, yang terkena tanda accidental apa saja? cis, dan bis. Fis dulu ya, fis dan cis. Karena urutannya adalah fis dulu ya, fis, cis. Berarti urutannya adalah
D, E, bis, bis. G, A, B, C, D. Oke, coba Frigor dibandingkan dengan piano. Tangan buat Frigor. Coba kita lihat dari B-nya. Oke, betul baliknya. Oke, sip. Lagi, adakah yang bisa memainkan nada mayor dalam satu not? Oke, cari. Yang terkena not apa saja? F. Bes. Oke, kalau dibuka berarti oke, coba mainkan dengan jari. Dari nada F. Ternyata generasi Z ini cukup cerdas-cerdas ya. Satu lagi. Adakah yang bisa memainkan tangga nada dengan aksidental domol? Oke, enak ya. Yang dulu, yang terkena apa saja? BSS, yang dulu kan berarti BS, C, D, S, F, G, A, BES. coba mainkan. Coba tangannya nanti salah dia. Oke, saya harap dari percontohan ketiga masalah ini dapat dipahami oleh keseluruhannya. Nanti kalau ada yang masih belum paham soal tangga nada mayor, coba sharing sama teman-teman yang sudah paham. Dan saya pun terbuka untuk jika kalian pusing, bingung, Pak ini saya nggak masuk dengan sistem tangga nada ini, bla 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 bla, bisa tanya langsung saya. Oke, karena materi sudah tersampaikan, saya membuka pertanyaan. Apakah hal yang bisa mungkin berkaitan dengan nada, tangga nada, atau hal lain yang terkoneksi dengan nada? Adakah pertanyaan? Oke, Angel. Selain mayor. Jadi tangga nada selain mayor itu ada. Kalau kita melihat teorinya, jadi konsep tangga nada itu ya, saya berikan di tangga nada itu TN saja ya. Tangga nada itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang di sini adalah tangga nada diatonis. Yang di sini adalah tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada diatonis inilah yang salah satunya yang kita pelajari ini. Yang pertama adalah tangga nada mayor. Yang kedua adalah tangga nada minor. Nah, tangga nada minor ini nanti akan pelajari pada pertemuan minggu depan. Ya. Di sini nanti ada tangga nada minor diatonis juga. Ada tangga nada minor harmonis, tangga nada minor melodis, ada tangga nada minor yang terakhir, sigana. Seperti apa? Kita akan pelajari minggu depan. Oke. Nah, sedangkan tangga nada pentatonis adalah tangga nada selain tangga nada diatonis, sesuai dengan patokan dan skillnya. Maksud saya dengan titian nada yang berbeda dengan tangga
tangan nada diatonis. Nah, di sini nanti ada berbagai macam dari tangan nada etnik ya, atau budaya tertentu. Misalnya kalau di Jawa itu ada lagelan ya, ada laras pelok, laras sendro. Itu dia memiliki patokan nada tertentu. Terus kalau di Sunda mungkin ada yang tahu Sunda? Kalau gamelan Sunda apa namanya soliditasnya? Damina Tirada. Nah, damina itu dia memiliki skill tertentu. Beda dengan terus di Cina, ada etnis Cina. Ya. Terus ada lagi tangga nada misalnya etnis Dayak, beda lagi. Tangga nada etnis Arab, beda lagi. Gitu ya. Terima kasih ya Jero pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi? Saya Pak. Oke, ada. Nadia, sorry apa? Kenapa kita tidak mempelajari tangga nada pentatonis tersebut? Oh ini ya, pentatonis ini ya. Tangga nada pentatonis, kenapa kita tidak mempelajarinya gitu ya? Sebenarnya kalau dilihat dari pemahaman yang kita anut dalam prodi pendidikan musik, kita bersumber pada teori musik barat. Ya. Jadi kita sering menggunakan teori musik barat untuk pengaplikasian dalam permainan musik. Karena sumbernya dari sana. Makanya kita mempelajari berbagai musik dari zaman Renaissance, Barok, klasik, romantik, dan modern. Jadi teori musik barat terkonsentrasi pada tangan nada diatonis. Sedangkan pentatonis itu bersumber dari musik-musik etnis. Nah ini bisa dipelajari oleh tetangga kita di etnomusikologi dalam kajian musik Nusantara mungkin ya, atau kajian musik Asia mereka pelajari. Dan tapi ini pertanyaan bagus nih dari si Nadia. Saya harap kalian nanti di luar bisa membuka diri, ya, membuka diri dalam arti dapat beraktivitas musik itu dengan orang yang lebih banyak, bisa dengan orang-orang musik tradisi, bisa dengan teman-teman kita di etnomusikologi, bisa dengan pokoknya dengan siapapun untuk bisa menyerap hal tersebut. Ya. Kalau kalian pengen paham apa itu musik pentatonis, bagaimana tangan nadanya, maka bukalah jendela untuk gaul lebih banyak. Seperti peribahasa itu, kalau orang yang tidak bergaul itu dia akan cukup ya. Kalau kalian bilangnya apa istilahnya? Main dulu kurang jauh nih. Jadi mainlah lebih banyak tentang pemahaman musik ini. Bisa dengan teman-teman etno, bisa dengan teman-teman karawitan, bisa dengan teman-teman tradisi, dan serapkan ilmu itu sebanyak mungkin untuk pemahaman musik secara general. Gitu ya. Sampai sini adakah yang ingin bertanya lagi? Aman ya? Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa pertemuan kita pada siang hari ini cukup. Saya harap kalian masih tetap bisa belajar di rumah, buka-buka lagi materi yang sudah saya sampaikan. Ya. Syukur-syukur bisa mempraktikkan kalian di lingkup permainan musik di sekitar kalian, di lapangan. Ya. Musik dengan band kalian, musik dengan teman-teman kalian, perlulah harus mencari. Terima kasih. Kiranya seperti itu pertemuan pada siang hari ini. Saya minta salah satu untuk bisa memimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, maka baiknya kita berdoa untuk percayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya tutup perkuliahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.